Halo, kelihatan nggak anak-anak? Tes, halo? Kelihatan, Bu. Kelihatan ya. Jadi silahkan tadi yang ketinggalan bisa screenshot ya. Ini sudah Ibu rekam juga, biar bisa nanti kembali melihat. Ini tadi slide yang pertama, slide yang kedua ini nggak perlu dicatat ya. Yang slide pertama ini saja yang kalian catat tadi, alat-alat ekskresi ya, atau organ yang terlibat dalam sistem ekskresi. Dan ekskresi tadi Ibu ulang adalah pengeluaran ya, zat sisa metabolisme ya. Zat sisa hasil metabolisme. Jadi di dalam tubuh kita yang namanya metabolisme itu adalah seluruh reaksi yang terjadi ya pada tubuh kita, maka sisanya itu dikeluarkan melalui sistem ekskresi. Nah, ini tadi bisa di screenshot ya untuk ukuran ginjal. Kemudian yang selanjutnya ini tadi beratnya ginjal, bisa juga kalian screenshot. 0,5% dari berat tubuh. Jadi sekitar 120 sampai 170 gram. Kemudian ini adalah struktur ginjal ya. Ada korteks bagian luar, medula, pelvis, dan ini adalah saluran ya, saluran pengeluaran mulai dari ginjal, nanti dikeluarkanlah air seni ya, dimana tadi fungsi ginjal menyaring darah ya. Kemudian hasil saringannya nanti berupa urin ya. Urin itu dikeluarkanlah melalui sistem ekskresi di sini ya. Nah, kemudian tadi ini bisa di screenshot keterangan tentang ginjal, kemudian ureter, kemudian ini kandung kemih, kemudian ini adalah uretra. Nah, dari sini tadi kita lanjut ya. Lanjut. 5 bintang. Nah, sekarang kita membahas ya dari bagian ginjal. Yang pertama, korteks ini ya, lapisan yang paling luar ini disebut juga kulit ya, kulit dari ginjal. Dimana di sini tersusun ya, tadi ada jutaan nefron ya. Nefron ini fungsinya nanti menyaring darah. Ini silakan di screenshot. Nefron ini terdiri dari ada yang disebut nanti badan Malpighi, di mana badan Malpighi ini terdiri dari ini bagiannya ada glomerulus, capsula Bowman, serta tubulus atau saluran-saluran. Nah, saluran atau tubulus ini nanti ada tubulus contortus proximal ya, TKP, nanti bisa dilihat di buku paket ya. Kemudian ada lengkung Henle atau gelung Henle, dan ada lagi tubulus contortus distal. Nah, jadi dan terakhir tubulus pengumpul. Ini screenshot saja, sekarang kita lihat ya bagiannya. Jasmani saja, jasmani kebugarannya. Jasmaninya toh, kebugarannya. Nah, kemudian ini bagian yang kedua dulu, kita lihat medula, disebut juga sumsum. Adalah bagian tengah ginjal, tersusun atas piramida ginjal dan piala ginjal. Kemudian ada pelvis renalis yang banyak mengandung pembuluh-pembuluh untuk fungsinya nanti mengumpulkan ya hasil ekskresi. Nah, ini pelvis renalis sendiri adalah rongga ginjal terletak dalam piala ginjal ini,
disebut piala ginjal ya. Tempat masuknya nanti ureter ya. Nah, ke dalam ginjal, jadi berhubungan dengan ureter bersambung ke ginjal. Nah, ini setiap 20 menit sekitar 25% darah dipompa dari jantung mengalir ya ke dalam ginjal. Sehingga setiap harinya ginjal menyaring sekitar 200 liter darah dan menghasilkan urin sebanyak 1,4 liter. Nah, makanya mungkin kalian pernah mendengar ya, orang yang gagal ginjal itu harus cuci darah karena ginjalnya ini sudah tidak bisa berfungsi, maka digantikanlah oleh alat yang disebut dialisis ya, di mana alat dialisis ini fungsinya persis ya sama seperti fungsi ginjal. Nah, ini tadi silahkan di screenshot fungsi ginjal. Yang pertama, mengeluarkan dari sisa metabolisme. Yang kedua, mengatur keseimbangan air dan garam dalam tubuh. Makanya kalau kita kebanyakan minum, itu nanti akan banyak ya pipisnya ya. Sebaliknya kalau kita kurang ya, maka jarang pipis. Nah, ini maka diatur ya keseimbangan air dalam tubuh supaya tidak berlebihan dan tidak juga kekurangan. Karena ketika kekurangan bisa terjadi dehidrasi ya. Nah, kemudian fungsi yang ketiga ginjal adalah memelihara tekanan osmosis dan pH cairan tubuh. Nah, jadi pH tubuh kita itu juga diusahakan memang pH yang netral ya, tidak terlalu asam, tidak terlalu basa. Nah, ini juga diatur oleh ginjal, termasuk tekanan osmosis di dalam darah ya. Karena kalau tekanannya terlalu tinggi bisa pecah ya pembuluh darah. Nah, maka dari itu Masya Allah ya, Allah sudah ciptakan ya, kita duduk santai-santai aja udah ada ya yang mengatur proses di tubuh kita ya. Kemudian fungsi yang keempat, memproduksi urin. Nah, yang terjadi di dalam nefron tadi ya, produksi urin. Nanti kita bahas mekanismenya ya. Pembentukan urin ini ada 3 tahapan ya. Nanti kita bahas satu-satu. Ada filtrasi, kemudian reabsorpsi dan augmentasi. Jadi 3 tahapan proses pembentukan urin. Jadi yang pertama filtrasi, ini penyaringan ya. Reabsorpsi itu artinya menyerap kembali zat-zat yang masih diperlukan. Kemudian augmentasi dikumpulkan ya, yang benar-benar sudah tidak berfungsi itu akan dibuang, sementara yang berfungsi kembali juga diserap. Nah, kemudian yang kelima, ada beberapa faktor ya yang mempengaruhi produksi urin. Makanya kita melihat ya, beda-beda setiap orang produksi urinnya ini akan dipengaruhi ya beberapa faktor. Kita lihat satu-satu dulu di sini. Yang pertama, sisa metabolisme. Agak. Ahmad Rohid ada? Ahmad Rohid juga nggak ada ya? Maaf agak lama ini ya dikliknya. Mana di Muhammad Rasulullah? Ya, silakan. Apa? Saya sebutkan satu konsep kebugaran. Ada yang perlu diperhatikan dalam kebugaran. Ada 3. Satu saja sebutkan. Lihat. Lagi. Ya, Muhammad Hafiz. Ya, coba sebutin konsep kebugaran. Ada 3 ya, fisik. Nah, apa bagian fisik? Coba sebutin. Ya. Ya. Satu. Oke. Nara Marisa. Mana dirimu, Nara?
Nah, ini kalau kita lihat ya, gambar satu nefron tadi. Satu nefron tadi di mana sekitar ada 200 juta nefron ya di dalam satu ginjal. Satu nefron ini terdiri dari tadi yang disebut glomerulus ini, kemudian ada kapsula Bowman yang seperti mangkok ini. Ibu pakai ini aja ya, nggak di show. Kemudian ini ada tadi tubulus ya atau saluran, ada tubulus contortus proximal ini. Kemudian ini ada lengkung Henle, juga di buku ada ya. Kemudian ini tubulus contortus distal. Nah, lalu ke tubulus pengumpul di sini dikumpulkan. Nah, kemudian yang perlu kalian lihat di sini adalah proses ya yang terjadi saat pembentukan urin tadi. Ada 3 tahap. Yang pertama tadi filtrasi, yang kedua reabsorpsi, yang ketiga tadi augmentasi. Nah, silakan ini di screenshot ya proses filtrasi. Yang pertama disebut juga penyaringan ya, yaitu fungsinya menyaring ya substansi terlarut yang di dalam darah. Jadi mana nanti yang masih diperlukan akan diserap kembali, yang tidak diperlukan akan dilanjutkan nanti ke tempat selanjutnya ya. Proses filtrasi ini tepatnya ada di glomerulus dan kapsula Bowman. Yang disaring protein. Sedangkan yang dihasilkan nanti adalah urin primer ya. Sudah ya di screenshot. Kemudian yang kedua, reabsorpsi. Ini tahap kedua, yaitu penyerapan kembali zat-zat yang masih diperlukan tubuh. Nah, tempat penyerapan ini ada di tubulus contortus proximal dan juga sebagian lengkung Henle. Yang diserap kembali adalah di sini glukosa, asam amino, dan ion-ion anorganik seperti natrium, kalium, kalsium, klor ya, hidrogen HCO3 ya, kemudian HPO4, H2O, dan natrium. Glukosa dan protein direabsorpsi dengan cara difusi. Difusi itu artinya perpindahan ya dari, mungkin masih ingat ya, perpindahan dari konsentrasi yang tinggi ke rendah, sedangkan air melalui osmosis, yaitu perpindahan zat terlarut ya. Nah, kemudian filtratnya disebut urin sekunder. Jadi hasil dari reabsorpsi ini namanya urin sekunder. Kemudian tahap yang ketiga ini adalah augmentasi, yaitu proses ya penambahan kembali zat-zat yang tidak diperlukan tubuh ke dalam filtrat, tubulus atau juga urin sekunder. Nah, sebagian tempatnya ada di lengkung Henle atau gelung Henle dan juga di tubulus contortus distal. Yang diserap di sini adalah zat-zat sisa, urea, garam-garaman, dan air. Nah, disinilah hasilnya berupa urin yang sebenarnya yang akan kita keluarkan ya melalui proses pengeluaran air seni atau kamu bilang kencing gitu ya, buang air kecil ya. Nah, sekarang ini silahkan di screenshot juga komposisi dari urin primer. Ini ada air, protein, glukosa, asam amino, urea, dan ion anorganik. Kemudian kita lanjut. Ini adalah komposisi urin sekunder. Di sini ada air, protein sudah tidak ada ya, glukosa sudah tidak ada. Yang ada di sini natrium, klor, kalium, kemudian fosfat, sulfat, NH4 ya, asam urat, urea, dan kreatinin. Silakan di screenshot. Nah, ini tadi prosesnya ya. Nah, seperti ini tadi ya di dalam ini, karena memang sudah lama ya PowerPoint Ibu ini jadi agak lambat. Nah, ini saja, nggak usah dicatat kalau ini ya. Jadi tadi kita lihat prosesnya terjadi di sini ya.
Nah, ini yang tadi mempengaruhi faktor yang mempengaruhi produksi air seni ya. Sebentar, Ibu. Lanjut. Marsha. Ada Marsha ya. Irman Bayu. Ngelek, maaf ya. Irman Bayu. Ini. Irman apa Bayu nih? Nah, ini anak-anak silakan di screenshot faktor ya yang mempengaruhi dari produksi air seni. Yang pertama, air yang dikonsumsi. Semakin kita banyak ya minum air, maka air seni yang dikeluarkan juga semakin besar. Kemudian hormon antidiuretik, ini juga berpengaruh ya hormon. Hormon itu nanti kita pelajari ya di bab sendiri ya, di bab hormon. Ini juga berpengaruh ya. Kemudian suhu juga, saat misalnya musim dingin kamu lebih banyak sering kamar mandi ya dibandingkan kalau suhu panas. Stres ini juga pengaruh, misalnya ketika kita tampil dia misalnya di depan gitu ya, gemetar sampai terkencing-kencing kadang ya, pernah ya seperti itu juga pengaruh ya ketika kita stres. Nah, kemudian kadar garam ini juga pengaruh, kalau kita memang kebanyakan makan garam gitu ya, maka akan bekerja keras nanti ginjalnya ya untuk mengeluarkan kelebihannya. Begitu juga penyakit ya, penyakit diabetes mellitus atau dibilang juga kencing manis itu juga berpengaruh. Jadi orang penderita diabetes biasanya dia lebih sering ya ke kamar mandi ya frekuensinya dibandingkan yang sehat. Nah, ini tadi pembahasannya enggak. Nah, ini suhu tadi mempengaruhi ya produksi air seni bisa biasanya kalau suhu tinggi kita kan berkeringat ya saat panas, sehingga konsentrasi darah itu meningkat, jadi lebih kental kan kalau banyak yang keluar airnya ya, maka disebut konsentrasi darah meningkat. Nah, di mana pengeluarannya ini akan memacu tadi hormon antidiuretik ya ini ya. Hormon antidiuretik akan meningkat ya sehingga volume urin yang terbentuk itu sedikit. Ini seperti ini. Jadi berbanding terbalik ya antara pengeluaran hormon dengan produksi urin. Nah, silakan ini di screenshot ya pengaruh suhu dan juga terhadap volume urin. Jadi kalau suhu panas maka urin yang keluar lebih sedikit. Sebaliknya kalau saat suhu dingin berarti kita lebih banyak mengeluarkan urin. Nah, ya kan saat suhu dingin maka terjadi penyempitan pembuluh darah ya di kulit sehingga kita kan jarang berkeringat ya kalau musim dingin ya. Akibatnya yang dikeluarkan banyak urin melalui BAK ya. Jadi berbanding kalau kita banyak berkeringat maka tadi jarang ya ke kamar mandi. Sebaliknya kalau kita musim dingin ini tidak berkeringat ya karena kulit kita tadi terjadi penyempitan ya pembuluh darah di kulit sehingga volume urin juga ini kalau suhu dingin ya akan banyak karena tidak berkeringat kita ya, jadi lebih banyak dikeluarkan melalui proses BAK. Nah, kemudian ini kelainan ya yang terjadi pada sistem ekskresi. Nah, mungkin sering ya kalian mendengar gagal ginjal ya. Gagal ginjal ini berarti memang ginjalnya itu sudah tidak berfungsi ya. Ada yang berfungsinya hanya sekian persen, maka dia biasanya cuci darahnya cukup ada yang sebulan sekali, ada yang seminggu sekali, ada yang 2 kali ya dalam seminggu. Jadi tergantung berapa persen ginjalnya masih berfungsi. Kalau sama sekali gagal ginjal, maka dia harus salah satu caranya yaitu donor ginjal ya. Karena sudah tidak bisa bertahan lagi. Nah, karena itu anak-anak penting sekali ya kita menjaga kesehatan ginjal ini. Karena kalau sampai cuci darah itu ya, kalian tahu sendiri berapa tuh sekali cuci darah ya. Sekitar 800 sampai 1 juta ya. Sekali cuci darah, kalau kita perlu 2 kali seminggu udah berapa ya? Udah sekitar 2 juta ya. Sebulan udah berapa kali 4.
Jadi Masya Allah ya, ternyata karunia Allah itu sangat besar sekali ya, makanya kita banyak-banyak mensyukuri. Baru satu ya ginjal, belum lagi fungsi yang lainnya itu ya. Karena itu kita harus jaga kesehatan ginjal, di antaranya itu dengan banyak minum air putih ya, seperti anjuran itu kan minimal sekitar berapa 3 liter ya sehari ya, sekitar 8 gelas itu ya sehari minimal. Jadi jangan sampai kurang ya, karena air putih ini melancarkan nantinya pada pembuluh darah ya, termasuk juga saluran kemih tadi saat di ureter itu akan melarutkan ya zat-zat yang menumpuk ya, seperti kreatinin tadi ya, zat-zat yang disebut nanti pembentuk batu ginjal itu anak-anak ya. Jadi kalau kita malas minum air putih, maka zat-zat yang berbahaya tadi akan mengeras ya, nanti akan membentuk batu ginjal ya. Nah, karena batu ginjal ini sudah parah, nanti akan merusak ginjal sendiri. Nah, akibatnya kalau ginjalnya rusak tadi maka disebut gagal ginjal ya. Kemudian juga diantaranya jangan menahan ya, kalau buang air kecil itu yang perempuan kadang ya malas gitu ya, akhirnya ditahan. Akhirnya apa yang terjadi? Infeksi saluran kencing ya, karena ketika ditahan itu kan zat berbahaya ya, urin itu tidak cocok bagi tubuh kita. Kalau ditahan nanti muncullah bakteri ya, berkembang biak ya di saluran ureter ya. Nah, akibat bakteri inilah yang disebut nanti infeksi ya, infeksi saluran kencing ya. Nah, itu juga berbahaya. Jadi awal mulanya dari hal-hal seperti itu, termasuk juga minuman yang kita konsumsi itu juga berpengaruh ya. Minuman yang banyak mengandung pengawet ya, zat-zat aditif berbahaya ya, itu sangat mempengaruhi kerja ginjal ya, karena ginjal itu akan bekerja keras nanti menyaring zat-zat tersebut ya. Nah, jadi kalau kamu kebanyakan konsumsi minuman yang pengawetnya banyak ya, minum-minuman sekarang tuh kan banyak ya yang pemanis buatan, pewarna buatan ya. Nah, itu tidak diperlukan kan oleh tubuh kita, akhirnya ginjal bekerja keras ya menyaring. Nah, sampai akhirnya ginjalnya bocor ya, rusak itu akibat minum-minuman seperti itu. Jadi hati-hati ya, lebih baik memang yang alami ya, kita kalau bisa konsumsi yang alami itu akan lebih aman ya. Nah, ini tadi tentang gagal ginjal. Jadi kalau sudah sampai tidak berfungsi, maka harus cuci darah tadi dengan yang namanya mesin dialisis ya. Nah, itu harus ke rumah sakit memang ya, karena mahal ya. Alatnya itu ratusan juta, nggak mungkin punya sendiri ya, kecuali yang uangnya memang miliaran ya, baru bisa beli sendiri. Dan itu pun juga kan harus dengan ahli ya, didampingi ketika cuci darah ya. Jadi bersyukur sekali kita masih diberikan kesehatan ya. Nah, ini gambaran ginjal yang sudah rusak ya, di mana banyak batu ginjal di situ akibat tadi bakteri ya. Bisa atau tadi karena kurang minum ya, jadi ginjalnya urinnya itu akan mengeras ya menjadi batu ginjal. Nah, itu diantara penyakit-penyakit yang atau kelainan ya, gangguan pada ginjal. Nah, termasuk suplemen ini berbahaya ya. Jadi ibu bukannya merek ya. Jadi banyak tuh produk-produk minuman suplemen ya untuk stamina dan seterusnya yang diiklankan itu ternyata itu memacu ya kerusakan ginjal ya, karena minum-minuman seperti itu banyak sekali zat aditifnya. Zat aditif itu artinya zat tambahan yang memang berbahaya ya, sehingga memicu ya pembentukan batu ginjal. Nah, jadi batu ginjal kalau dalam skala ringan itu masih bisa dengan biasanya ditembak ya. Ada namanya dia ultrasonografi ya. Jadi tidak perlu dibedah, cukup dengan seperti kita USG ya, di perut itu alatnya ditempelkan gitu, nanti dia akan pecah sendiri dengan sistem ultrasonografi ya, dengan gelombang
Kalau di situ dia menggunakan gelombang suara ya. Nah itu dulu ya sekitar 8 juta memang sekali tembak namanya ya, menembak. Adanya di Balikpapan, mungkin nggak tahu di sini ya, mungkin belum ada. Rumah sakit Balikpapan itu sudah ada di sekitar 8 juta, 11 juta begitu ya. Tapi memang tidak perlu dibedah, hanya seperti di perut saja itu alatnya digerak-gerakkan, nanti akan pecah ya batu ginjal di dalam itu, nanti keluar seperti pasir. Tapi kalau sudah batu ginjalnya sangat besar dan sudah istilahnya mengganggu sekali ya, karena biasanya sakitnya tuh sudah sakit sekali ya kalau sampai ada penyumbatan itu, maka itu juga dengan cara dibedah biasanya ya, dibedah nanti dibuang ya, salurannya yang tersumbat itu dipotong, nanti akan disambung lagi ya. Jadi kalau kita bayangkan itu memang ribet sekali ya kalau sampai terjadi kerusakan ya ginjal ini. Karena itu lebih baik kita mencegah ya dengan hindarilah ya minum-minuman kotak-kotakan itu ya, yang minuman sudah jadi itu lebih baik kita menggunakan yang alami. Kalaupun minum-minuman manis juga itu jangan berlebihan ya, karena gulanya itulah yang menyebabkan ya, kelebihan gula akhirnya insulin ya sebagai pengubah gula itu nanti akan tidak mampu ya mengubah gula. Nah kelebihannya itu makanya disebut kencing manis. Akhirnya ada yang terikut dalam air seni ya, gulanya memang manis jadinya kencingnya itu ya, makanya disebut kencing manis tadi ya. Jadi pola makan, pola hidup ya, ini penting sekali untuk kita jaga supaya kita terhindar ya dari penyakit ini. Jadi di balik ini kita supaya lebih mensyukuri ya nikmat Allah, betapa ternyata mahal sekali ya harga kesehatan itu. Satu organ saja ginjal kalau bermasalah ya, kita tahu tadi kalau harus cuci darah ya, maka itu ada yang sampai 2 kali kan seminggu ya. Nah, 800 sekitar 1 juta ya, Ibu kurang paham juga sih, yang jelas di atas ya dari 800 cuci darah itu. Mungkin ada yang tahu ya sekitar 1.200.000 atau berapa kali, kalau 2 kali seminggu ya. Nah, mahal sekali. Karena itu kita bersyukur itu ya dengan cara merawat ya kesehatan tubuh kita, niatnya supaya kita kuat ibadah ya. Kemudian jangan sampai kita bermaksiat. Nah, itu salah satu cara ya untuk mensyukuri nikmat itu, kita tidak gunakan ya nikmat yang Allah berikan ini, organ-organ kesehatan ini semata-mata kita gunakan hanya untuk ibadah. Jangan sampai digunakan untuk bermaksiat ya. Nah, misalnya minum-minuman keras kan itu yang merusak ya. Kemudian narkoba dan lain-lainnya ya, itu zat-zat itulah yang merusak organ-organ tubuh kita ya. Nah, karena itu dibalik ya larangan Allah ya, termasuk perintah Allah itu sebenarnya adalah kebaikan buat kita sendiri ya. Tidak ada sama sekali pengaruhnya untuk Allah ya, kalau kita mau taat mau tidak, kekuasaan Allah tetap ya maha kuasa, tidak ada berkurang sedikit pun. Tetapi kitalah yang rugi ya ketika kita melanggar aturan Allah, pasti itu ada keburukan ya, baik di dunia kita udah dapat ya berupa penyakit ya, kemudian musibah dan lain-lain, apalagi di akhirat nanti. Nah, jadi itulah sebenarnya memang ilmu ya, ujung-ujungnya ilmu itu kita paham ya akan karunia Allah, melihat kebesaran Allah, akhirnya kita di situ bertambah iman ya, bertambah yakin, bertambah ketaatan. Itulah sebenarnya tujuan dari kita menuntut ilmu ya. Maka dari itu Ibu selalu mengingatkan kembali, setelah kita memahami ya seperti ini ya, kebesaran Allah melalui tubuh kita sendiri, makanya Allah selalu ulang-ulang tuh ya di surat Ar-Rahman, fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban, nikmat mana kata Allah yang kamu dustakan. Kita baru mempelajari sedikit saja ya tentang tubuh kita, ya udah banyak sekali kita lihat ya kebesaran Allah. Makanya kalau kita tidak gunakan hati dan akal kita, maka tidak ada pengaruhnya memang ya. Itu kalau kita gunakan hati dan iman kita, maka kita akan semakin mencintai Allah ya, semakin kita mensyukuri ya nikmat Allah ini. Apalagi ini anak-anak kita melihat ya di sekitar kita satu persatu ya,
kematian begitu banyak ya. Nah, jadi jagalah kita kesehatan ya, nikmat Allah selama kita masih diberikan kesempatan ini, kita tidak tahu juga ya. Mungkin kita sampai kapan bertahan, karena memang akhir-akhir ini Allah berikan ujian ya yang sangat banyak ya kepada umat Islam, entah bencana ya, kemudian penyakit yang belum reda. Karena Allah sayang ya supaya kita itu kembali kepada Allah ya, kembali mendekatkan diri kepada Allah, tidak lalai. Karena memang sudah keterlaluan memang kalau kita lihat ya manusia saat ini. Nauzubillah min zalik ya, kalau dengar berita itu maksiat itu sudah tidak ada malunya ya, diupload di medsos terang-terangan ya. Itu sudah tanda-tanda memang manusia udah keterlaluan ya. Artinya kalau sudah tidak malu bermaksiat itu memang sudah memancing murka Allah ya. Kalau kita masih ditutupi itu Allah masih sayang ya, kemaksiatan masih ditutupi, makanya jangan pernah lagi diulang-ulang ya, segeralah bertobat. Jadi tolong anak-anakku, di samping menjaga imun ya, imunitas dengan tetap ya 3M protokol kesehatan, kemudian juga iman itu yang terpenting ya. Jangan kira masih muda gitu kita masih panjang, walau alam ya yang namanya umur. Jadi ini peringatan yang sangat keras dari Allah untuk kita mensyukuri ya nikmat sehat, nikmat masih muda kalian ya, masih ada usia, masih ada kesempatan, segeralah kita bersiap-siap ya mengumpulkan amal soleh ketika kita dipanggil kita dalam husnul khatimah. Demikian ya anak-anak materi pada hari ini, insya Allah sekian. Kalau ada yang ditanyakan boleh nanti kita bahas pekan berikutnya ya, kalau nanti ada yang mau ditanyakan tentang ginjal. Jadi insya Allah pembahasan ginjal sudah selesai ya, sampai tadi kelainan-kelainannya. Pembahasan berikutnya nanti kita lanjut lagi organ-organ yang lain ya. Baiklah, kita kembali ke ini ya, Ibu akhiri presentasinya. Jangan lupa Ibu share kembali yang belum absen. Silahkan mengisi ya di kolom itu, di link Google Form.